Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, KPK akan memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pekan depan. Hasto akan diperiksa sebagai saksi kasus buron Harun Masiku. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri membantah KPK sengaja menarget Hasto. Menurut Ali Fikri, penyidik memanggil Hasto karena menerima informasi baru soal Harun Masiku. Usai memeriksa sejumlah saksi di antaranya 2 mahasiswa dan 1 orang pengacara. Ali Fikri juga menyebut KPK berkewajiban menyelesaikan kasus Harun Masiku yang masih buron. Ada pihak lain juga yang akan dipanggil dalam waktu dekat, ya mudah-mudahan minggu depan nanti sebagaimana agenda dari tim penyidik akan memanggil orang tersebut begitu ya sebagai saksi untuk dikonfirmasi atas informasi yang KPK terima sebagai informasi baru. Nah, apakah karena ini target pimpinan sudah selesai? Saya kira tidak ya, karena memang dari awal pun kami komitmen kami untuk terus memburu dan menangkap, karena ini menjadi kewajiban bagi kami, bagi KPK untuk menyelesaikan tunggakan perkara begitu ya. Jadi bukan persoalan itu, tapi memang ada informasi baru yang masuk ke KPK. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah angkat suara menanggapi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang dimintai klarifikasi dugaan penyebaran hoaks dan penghasutan di Polda Metro Jaya, serta akan dipanggil KPK terkait kasus Harun Masiku. Kata Said, semua kader PDIP taat hukum dan akan memenuhi panggilan penegak hukum, termasuk panggilan KPK pekan depan. Said menampik ada upaya penjagalan terhadap Hasto melalui kasus hukum. Bahwa setiap kader PDI Perjuangan tidak boleh mengelak apapun dari proses-proses hukum. Ketika dipanggil, datang. Bahkan ketika KPK nanti manggil, juga akan datang. Upaya penjegalan apa yang mau dijegal dari Pak Hasto? Enggak lah, kita jangan buru-buru lah. Kan dipanggil itu untuk dimintain keterangan. Bukan dipanggil sebagai saksi, lebih-lebih na'udzubillah, kemudian ada stempel dan sebagainya, tidak lah. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk memberi klarifikasi atas dugaan penyebaran berita hoaks yang dilaporkan Hendra dan Bayu Setiawan terkait wawancara di 2 media televisi. Usai dimintai keterangan di Polda Metro Jaya, kuasa hukum Hasto Kristianto, Patra M. Zain menyatakan akan membawa perkara ini ke Dewan Pers. Karena wawancara Hasto soal kecurangan pemilu 2024 dianggap produk jurnalistik. Kaitannya pernyataan beliau di media SCTV dan Kompas TV. Kalau pernyataan di media dan Kompas TV berarti produk jurnalistik, kan gitu. Nah, karena produk jurnalistik, maka tentu saja kita sebelum klarifikasi Pak Hasto minta ke Dewan Pers dulu tadi. Soal langkah polisi meminta klarifikasi ke Hasto, penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi bilang memang tugas polisi menyelidiki jikalau ada laporan masuk. Menurutnya undangan klarifikasi untuk melengkapi informasi guna menentukan apakah ada dugaan unsur pidana atau tidak. Tugas polisi di sini itu hanya kalau ada orang melapor, berarti kan ada orang yang merasa dirugikan, ya tidak senang gitu ya, merasa dirugikan haknya ataupun merasa dirugikan kepentingannya dan sebagainya. Dia lapor kepada polisi, Pak ini loh ada kejadian, ini Pak Hasto ini pasalnya begini-begini. Tugas polisi yang pertama kali adalah menyelidiki apakah itu kasus itu masuk dalam unsur pidana apa tidak. Itu tugas yang paling awal itu yang dicari. Nah di sini polisi nanti akan mencari apakah ini patut masuk dalam unsur pidana apa tidak. Kalau Anda membacanya seperti apa, Pak Arianto? Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, sulit disangkal ada unsur politis di balik pemanggilan Hasto oleh polisi. Alasannya, pernyataan Hasto soal kecurangan pemilu juga disampaikan oleh banyak kalangan lain.
sulit untuk disangkal bahwa unsur politisnya ada di balik perkara ini. Kita tahu bahwa banyak juga yang tidak berkompetisi, termasuk para guru besar, aktivis, akademisi, budayawan, yang memberikan pandangan yang kritis terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk intimidasi, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Pak Hasto. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada yang bisa dipersoalkan secara hukum. Berbeda hal itu, saya meminta jajaran kepolisian dengan segala hormat untuk tidak meneruskan proses ini seperti proses kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Seorang fungsionaris partai itu punya hak, apalagi posisinya sekjen, saya kira. Usai dilaporkan dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya, giliran KPK yang memanggil Hasto Kristianto. Hasto akan diperiksa sebagai saksi kasus buron Harun Masiku. KPK mengklaim ada informasi baru soal Harun Masiku sehingga perlu memeriksa Hasto. Tim Liputan, Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tersandung 2 kasus hukum, yakni dugaan penyebaran berita hoaks atas wawancaranya di 2 media dan statusnya masih sebatas memberi klarifikasi. Dan kedua kasus terkait buron Harun Masiku. Spekulasi pun mengemuka apakah 2 kasus yang menyandung Hasto berkaitan politis karena sikapnya dan sikap PDI Perjuangan yang begitu keras mengkritik kecurangan pemilu 2024. Untuk membahasnya sudah ada politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Wakil Ketua Komisi Hukum DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selamat sore Mas Habib dan Bang Deddy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Bang Deddy terlebih dahulu. Bang Deddy, ini kemarin diundang untuk memberikan keterangan di Polda. Sekarang pekan depan tepatnya harus memberikan keterangan di KPK. 2 kasus berturut-turut saat Hasto dan juga PDIP bersuara keras. Menurut Anda? Ya, saya kira sebagai warga negara, ya kita melihat bagaimana Mas Hasto walaupun tidak diwajibkan hadir, ya beliau datang ya ke menjawab panggilan dari penyidik itu. Cuma kan yang kita pertanyakan kemudian adalah pasal yang disangkakan kepada beliau itu kan fitnah dan hasutan yang menimbulkan huru-hara. Jadi kan rekan-rekan penyidik itu kan sebenarnya sebelum memanggil orang, mendalami perkara itu kan pasti menanyakan, memanggil saksi ahli gitu ya, dari sisi pidana dan sebagainya, dari ahli bahasa, ahli hukum dan seterusnya gitu ya. Dari situ baru mereka kemudian memutuskan apakah perlu memanggil atau kasus ini diteruskan atau tidak gitu. Tapi kan kita lihat bahwa seperti disampaikan pengacaranya tadi, bahwa kasus ini adalah produk jurnalistik gitu. Itu adalah pertanyaan media yang kemudian dijawab, dan apa yang disampaikan oleh Mas Hasto itu disampaikan oleh banyak sekali orang termasuk saya ya, soal dugaan-dugaan informasi-informasi yang didapatkan gitu ya, atau yang kita lihat, kita dengar. Nah, pertanyaan kita kan kemudian kenapa ya hanya Mas Hasto sendiri yang diproses, sementara begitu banyak pengamat, begitu banyak politisi, begitu banyak akademisi menyampaikan hal yang persis sama gitu. Nah, kemudian soal kasus Harun Masiku ya, saya malah senang terus terang ini dibuka lagi. Kenapa? Supaya menjadi terang benderang. Karena kasus ini kan selalu disangkakan kepada Mas Hasto, kepada PDI Perjuangan. Saya ingin menyampaikan bahwa kasus Harun Masiku itu bukan kasus korupsi. Itu adalah kasus konflik caleg ya, yang karena ada persoalan calonnya yang menang itu meninggal dunia, sehingga ada upaya sebagaimana dulu di Banten ya, Pak Sutradara Ginting, partailah yang diberikan kebebasan untuk menentukan caleg mana yang kemudian berhak mendapat kursi itu. Nah, dalam proses itu Harun Masiku ya bersama-sama dengan komisioner KPU itu melakukan pemufakatan ya. Jadi itu urusan pribadi, suap menyuap, bukan korupsi gitu ya. Lalu kemudian itu ditarik-tarik ke PDI Perjuangan dan Mas Hasto. Kita tidak ada urusan gitu. Tetapi karena framing yang dibentuk itu ya seolah-olah itu ada kaitannya, itu bukan korupsi gitu. Nah, kemudian kalau menjawab pertanyaan Anda tadi, ini berturut-turut ya, seperti apa yang dikatakan oleh Usman Hamid, saya juga percaya. Ini tidak ada asap kalau tidak ada api gitu loh ya. Jadi pasti ada unsur politisnya di sini, pasti ada. Dan tahan dulu, Mas Habib, gimana kalau dinilai atau banyak yang menilai bahwa ini ada
unsur politis. Menurut Anda? Masih di mute, Mas Habib? Halo, Ya, silakan. ya silakan saja teman-teman berpendapat. Memang saya mengimbau untuk berhati-hati. Ya, kalau menyampaikan tuduhan kan harus membuktikan. Kalau itu Ya, kami akan mencoba memperbaiki audio dengan Habibur Rahman, Waketum Partai Gerindra. Kembali, Bang Deddy, kalau Anda menyebutnya sulit jika tidak dikaitkan dengan unsur politis. Lalu sikap apa yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan? Ya tentu akan kita hadapi, kita akan jalani proses hukum sebagaimana disyaratkan oleh hukum acara kita, ya aturan yang ada, ya kita pasti akan menghadapi. Gitu. Oke. Jadi tidak ada cara lain kan, kalau kita disangkakan kan kita harus menyatakan sebaliknya, dan itu ada proses hukum yang harus dihormati. Sudah kembali tersambung dengan Mas Habib, silakan dilanjutkan. halo, bisa didengar? Terkait banyak Bisa pihak yang didengar? menilai bahwa ini erat kaitannya dengan unsur politis. Bisa didengar? Ya, sudah bisa. Iya, memang silakan saja teman-teman menyampaikan dugaan-dugaan ya apa namanya mungkin ada yang unsur politis. Cuma memang kalau menyatakan pasti bagaimana disampaikan Bung Deddy tadi, kita harus itu apakah itu merupakan tuduhan. Kalau tuduhan kan ada kewajiban pembuktian, ya. Siapa yang menuduh itulah yang harus membuktikan. Jadi menurut saya sudah benar kata Pak Said Abdullah tadi, ya. Pak Hasto hadir dan akan hadir juga di KPK, dan kalau saya yakin ya di dua perkara tersebut nggak akan kemana-mana gitu loh. Pak Hasto ini nggak mungkin lah melakukan pelanggaran hukum dalam konteks hoax dan fitnah, ya. Menyampaikan kritikan terkait pemilu, saya pikir itu hal yang sangat biasa sekali. Tapi gini ya. Bang Habib, soal pemanggilan di Polda kemarin soal dugaan penghasutan itu kan bukan Mas Hasto saja yang ikut mengkritisi. Iya makanya, Anda mau bicara atau mau mendengar saya bicara? Silakan. Kalau Anda yang mau bicara terus silakan. Saya lagi ngomong Anda potong-potong gitu. Silakan. Ya, jadi gini. Ya tentu kan laporan polisi kan berdasarkan laporan. Ya, kadang ada yang melapor, ada yang tidak melapor. Ya, kalau sudah melapor itu tentu beda. Karena perkara di kepolisian kan ada dua. Ada yang model A berdasarkan temuan kepolisian, ada yang model B berdasarkan laporan. Jadi kalau polisi ingin menindak yang berdasarkan laporan, ya kan menindaklanjuti laporan, menurut saya itu masih standar. Tinggal nanti ujungnya seperti apa. Tadi saya katakan tadi, ya nggak ada masalah kok kalau kritikan-kritikan terkait dengan pemilu. Ya banyak sekali yang sudah bicara ya. Tapi kalau ada laporan memang standarnya polisi memanggil. Inilah coba dulu sejak dahulu terjadi, kalau ada laporan ya pasti kedua belah pihak dimintai keterangan. Oke, informasi baru itu yang disampaikan oleh KPK sehingga Hasto Kristianto akan kembali dipanggil minggu depan. Apakah ini wajar atau dipaksakan? Kita masih akan membahasnya usai jeda. Tetap di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Usai laporan di Polda, pekan depan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan akan dipanggil KPK. Kasus Harun Masiku tiba-tiba mencuat kembali. Apakah ini hal yang wajar atau dipaksakan menurut Anda, Bang Deddy? Ya, silakan Bang Deddy. Baik, ini kita coba perbaiki sambungan audio dengan Deddy Sitorus. Saya ke Bang Habib. Gimana Bang Habib, kalau dinilai ini terkesan dipaksakan karena berturut-turut ada informasi baru sehingga KPK memanggil Hasto Kristianto pekan depan? Ya, hal yang biasa di KPK, ya banyak perkara yang bahkan beberapa tersangka selesai menjalani hukuman, ada pihak lain yang dipanggil dalam konteks pendalaman peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, terkait Harun Masiku ini kan tindak pidana korupsi suap ya terhadap KPU waktu itu. Kalau nggak salah siapa namanya Pak Wahyu atau siapa gitu kan. Nah, sosok Harun Masiku kan dianggap ikut serta, dan saat ini
belum terdeteksi. Mungkin ya ada hal-hal baru, ya temuan-temuan baru yang didapat oleh KPK untuk mendapatkan informasi. Jadi ini Ya, gimana Bang Habib? Jadi seperti apa? Oke, saya ke Bang Dedi. Gimana Bang Dedi? Menurut Anda, kasus Harun Masiku naik kembali, padahal sebelumnya seolah-olah terkesan mandek nih. Ini dipaksakan atau wajar? Atau kebetulan menurut Anda? Ya kita nggak bisa bersangka ya, tapi kan kita menunggu seperti yang dikatakan oleh KPK bahwa ada dua saksi yang membawa informasi baru dalam soal kasus Harun Masiku. Itu nanti kita lihat, nanti kan Mas Hasto akan menghadapi penyidik KPK menghadap ya. Tinggal kita buktikan. Tapi kalau bagi saya ini terlalu mengada-ada. Kenapa saya katakan begitu? Karena kasus Harun Masiku adalah kasus suap menyuap di mana yang disuap sudah diadili, sementara penyuapnya buron. Nah, di mana letak Mas Hasto dalam konsep suap menyuap itu? Apakah beliau menyediakan uang atau menyuruh menyuap? Kan nggak pernah jelas. Itu yang jadi problem. Jadi, tapi kita tunggu aja, kita hadapi. Nanti kita lihat benarkah KPK memanggil itu dalam konteks adanya informasi baru atau ada memang hal-hal yang bisa membawa penyidikan ini lebih maju gitu ya. Karena kami juga tidak ingin ini menjadi masalah yang dikait-kaitkan terus dengan kita gitu. Tapi menurut saya sih berlebihan. Saya nggak tahu apakah itu ada kaitannya karena Desember ini akan ada pemilihan ketua KPK baru atau apa ya. Itu kan analisa orang, silakan saja. Tapi Anda melihatnya ini serangan kepada PDI Perjuangan tidak? Kalau saya pribadi 100% itu ada urusannya dengan politik. 100% itu ada urusannya dengan sikap Mas Hasto, sikap kita yang masih tetap tidak mau tunduk terhadap perilaku kekuasaan yang busuk ini gitu loh. Gimana Bang Habib sebagai Komisi 3 yang mengurusi soal hukum, ini bagaimana untuk menjamin penegakan hukum tidak dijadikan alat penguasa dan juga bebas dari intervensi? ya kalau masukan, kemudian kritikan, ya dugaan, nggak ada masalah. Harus kita sama-sama dengar ya. Harus menjadi kita pedomani agar benar-benar penegakan hukum itu tegak lurus. Tapi kalau tuduhan ya, kalau sesuatu yang dianggap pasti itu kan harus dibuktikan. Silakan juga, tapi kan nanti ada beban pembuktian ya, terhadap orang-orang yang menuduh. Bang Habib, kalau kemarin Anda sempat menyatakan bahwa Mas Hasto ya harus datanglah, jangan cemen terkait laporan di Polda. Tapi di lain pihak banyak yang menilai bahwa wawancara Hasto Kristianto ini adalah produk jurnalisme. Apakah ini terkesan dipaksakan? Bagaimana tanggapan Anda? Itu sudah tepat kan, saya bilang kan, jangan cemen, itu paling nggak akan ada jadi apa-apa. Terus datangi saja, ada saya nama karena kami sudah ada surat panggilan, tentu harus hadir. Kami dulu begitu juga, kami dilaporkan dan kami yakin kami tidak melakukan kesalahan apapun, kami datang. Dan benar, tidak ada kriminalisasi. Setelah kita jelaskan ya, konteksnya apa, pembicaraannya apa. Clear, sampai saat ini nggak pernah ada gitu kan. Kami dikriminalisasi. Kurang lebih begitulah posisinya di Pak Hasto saat ini. Ya, sudah benar beliau datang, sudah benar beliau tidak cemen, sudah benar. Nah, itu pernyataan yang sebetulnya sifatnya dukungan kepada Pak Hasto. Karena saya yakin ya, Pak Hasto bukan tipikal orang yang ada tendensi untuk melanggar hukum. Bang Dedi 2 kali dipanggil ke Polda, ke KPK pekan depan. Menurut Anda mungkinkah penegak hukum ini dijadikan alat penguasa di tengah kritisnya sikap PDI Perjuangan dan bagaimana PDIP akan mengawal kasus ini? Ya, saya kira analisa itu kan sudah disampaikan oleh banyak orang ya, bahwa saat ini politik adalah panglima, di mana hukum itu tunduk pada kekuasaan. Itu kan sisa pemerintahan ini kan itu yang kita alami termasuk dalam pemilu. Tetapi apakah itu semua bisa dibuktikan ya silakan saja kita nanti masing-masing pakai nalar dan melihat ini ujungnya seperti apa. Lalu bagaimana PDI Perjuangan menghadapi? Ya kita tetap berjalan seperti apa adanya. Yang sebagai partai berjalan sebagai partai, yang sebagai politisi di DPR
atau kepala daerah, ya jalan saja kalau menurut saya. Karena apapun kami percaya bahwa di aparat penegak hukum juga masih banyak orang waras dan orang baik. Di politik juga masih banyak waras dan orang baik. Jadi kalau hanya dipanggil-panggil itu mah soal kecil. Bung Karno berkali-kali dipenjara dan dibuang. Itu inspirasi bagi kader PDI Perjuangan, nggak pernah takut gitu ya. Jadi sepanjang kita nggak salah ya nggak apa-apa. Karena sampai sekarang teman-teman di DPR juga banyak kok yang didatangin aparat penegak hukum, suruh jangan ribut-ribut, itu banyak yang kita alami. Baik, kita kawal bersama. Terima kasih Bang Deddy Sitorus dan Bang Habibur Rahman sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih atas perspektif Anda. Selamat sore. Yuk,